Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi semua ya. Semoga Nih, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, Amin, Pak. bagaimana dengan keadaan Ibu Yoviti, Bapak Flori? baik, Baik. Pak. Apakah dalam keadaan sehat? Sehat, luar Oke, biasa. puji Tuhan, amin. Baik, pada hari ini sebelum memulai kegiatan kita di kegiatan sekolah penggerak, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri, memperkenalkan nama kita, kemudian kita itu berasal dari mana. Semoga kita saling mengenal. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Oke, terima kasih. Baik, pertama-tama saya sebagai instruktur dalam kegiatan ini mau memperkenalkan nama kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, nama lengkap Hermansyus Justo. Bapak Ibu dalam kegiatan ini bisa menyapa atau bisa panggil saya dengan sapaan Justo saja. Oke, baik, saya berasal dari Manggarai. Kemudian di sini saya dipercayakan untuk menjadi instruktur dalam kegiatan sekolah penggerak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Baik, yang pertama mungkin kepada Ibu. Silakan. Ayo, semangat. Baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Selamat Ibu. pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Sabina Yoviti Rimbung. Saya seorang pendidik di salah satu sekolah di ujung timur Kabupaten Manggarai Timur ini. Saya seorang guru kelas 4. Ya, itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah memperkenalkan diri kepada kita semua. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Baik, Pak. Terima kasih Mungkin atas dari waktu yang Bapak diberikan. Guru. Ya, Pak. Saya dari Kupang, Pak. Dari SD Asunta. Nama saya Florianus Astrifan. Saya mengajar di kelas 3. Itu saja, Pak, yang perlu saya perkenalkan. Oke, terima kasih untuk Pak Flori yang sudah memperkenalkan diri di hadapan kita semua. Baik, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, kepada Bapak maupun Ibu Guru yang sudah memperkenalkan diri. Baik, sekali lagi semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan kita, memasuki pelajaran yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membukanya dengan doa. Baik, saya mohon kepada salah satu di antara kita, di antara teman-teman, untuk membuka kegiatan kita dengan doa. Oke, siapa yang mau membuka kegiatan ini dengan doa? Oke, kepada Pak Flori, saya persilakan untuk membuka kegiatan kita dengan doa. Baik. Silakan, Pak. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dan izinkan saya membawakan doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu karena Engkau memperbolehkan kami untuk hadir dalam kegiatan ini. Semoga Tuhan, apa yang kami dapat pada kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sekolah kami ke depannya dan juga bagi perkembangan kami sebagai pendidik. Semuanya ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Flori yang sudah membawa kita ke dalam doa. Semoga doa kita bisa diterima sehingga pelajaran kita, kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berlancar dengan aman dan semua materi yang kita dapat
dapatkan sebentar, bisa kita pahami dan kita bisa terapkan dalam kegiatan nyata di sekolah kita nantinya. Oke, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya saya melihat Bapak Ibu ini sepertinya kurang semangat dalam Pak. mengikuti kegiatan Pak. pada pagi hari ini. Oke, bagaimana ini untuk menumbuhkan semangat kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kita dengan maksimal, dan semoga kegiatan kita itu bisa kita pahami, kita bangkitkan semangat dulu. Baik, di sini kita ada istilah bahwa ice break untuk menghangatkan situasi dan kondisi saat ini. Baik, saya meminta kepada satu teman guru lagi untuk membuka kegiatan kita dengan ice break. Saya, Pak. Untuk tadi, oke. Baik, tadi memimpin doa itu Pak Guru. Sekarang yang membuka ice break itu biasanya ibu-ibu itu biasanya. Ya. Oke. Kepada Ibu Sabina, saya persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak untuk pagi ini. Ikuti saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu lagu Marina Menari di Atas Menara. Ya. Jadi saya praktekkan ya. Kita karena kita posisinya seperti ini. Jadi kalau saya bilang Marina, tangannya begini. Marina begini. Menari begini. Menari ya di atas menara. Iya, jadi menara, tangannya begini. Menara begini. Oke, seperti menara ya Bu ya. Kita mulai. Marina menari di atas menara. Baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi ikuti instruksinya saya. Siap? Ya. Siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Semangat ya, semangat. Konsentrasi lah. Ya Bu. Marina. Lanjut Bu. Dia menari. Lanjut Bu, semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak. Oke. Sekali lagi. Marina menari di atas menara. Marina menari Marina menari. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Sabina. Ibu Sabina ini memang luar biasa. Ibu Sabina semangatnya sangat membara sehingga kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih sudah membawakan ice break-nya dengan penuh semangat Ibu ya. Semoga semangatnya itu tetap memasuki biasanya sebuah kegiatan itu, kegiatan apa saja pasti ada kesepakatan kita dalam sebuah kegiatan agar kegiatan kita itu bisa berjalan dengan aman, lancar, dan kegiatan yang kita jalankan itu bisa kita pahami. Oke, baik. Pada kegiatan ini, pada sesi ini kita akan membuat kesepakatan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira apa kesepakatan apa yang baik dalam kegiatan kita ini? Oke, siapa yang mau menyampaikan kesepakatannya? Saya persilakan ke Bapak Ibu, silakan.
Mungkin kepadanya dalam kegiatan. Yang terbaiknya bagaimana Ibu? Kalau ada yang bicara, yang lain mendengarkan, Pak. Oke, berarti kita saling menghargai ya Bu Ya, ya. Pak. Benar. Kalau menurut Bapak Florianus, Ya Pak, kesepakatan apa yang mau kita jalankan? yang paling penting dalam kegiatan kita ini adalah ketika yang lain sedang berbicara, usahakan mic-nya itu di unmute sehingga pada saat peserta yang lain atau instruktur berbicara, semua dapat menyimak atau mendengar dengan baik. Oke, itu saja Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kesepakatan kita dalam kegiatan ini ke depan. Baik, artinya ketika teman-teman yang lain berbicara, maka mikrofon dari teman-teman yang lain itu harus dinonaktifkan. Nah, agar kita saling menghargai satu sama lain, sehingga kita saling mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang sedang berbicara, atau saya selaku instruktur bisa menyampaikan materinya itu dengan baik dan Bapak Ibu bisa mendengar dan memahaminya. Oke, terima kasih untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Baik, untuk kita ketahui bahwa materi yang akan kita bahas sebentar itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Baik, sebelum saya menampilkan materi yang disampaikan nanti, itu saya mau bertanya ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu masih dalam keadaan semangat? Semangat, Halo, Pak. Semangat, Bapak Ibu. Pak. Oke, baik, saya mau bertanya. Bertanya, kira-kira dalam pemikiran Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran yang ada di sekolah. Baik, dari saya dulu, Pak. Ya. Kalau menurut saya, yang saya pahami tentang tujuan pembelajaran itu adalah apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran. Itulah yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Flori. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sabina? Ya, baik Pak. Nah, menurut saya tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang akan dicapai atau yang diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, apa yang sudah disampaikan atau yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu itu semuanya benar sekali. Terima kasih Bapak Ibu, memang Bapak Ibu ini sangat hebat sekali. Berarti Bapak Ibu sudah menerapkan itu semua di sekolah. Sudah mengetahui apa itu tujuan pembelajaran, sehingga Bapak Ibu bisa mengajar di sekolah itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi inti kita. Di sini saya akan menampilkan materi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Baik, tunggu ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa melihat, menyimak, dan memahaminya. Baik, Bapak Ibu sudah lihat, Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran. Baik, di akhir sesi ini diharapkan bahwa Bapak Ibu mampu menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran di sekolah. Baik, kita di sini akan belajar tentang tujuan pembelajaran.
Kemudian selanjutnya tadi sudah dipertanyakan kepada Bapak Ibu yang berkaitan dengan apa itu tujuan pembelajaran. Bapak Ibu tadi sudah menjawab dengan begitu sempurna. Baik, itu yang menjadi pertanyaan awal sebelum kita memasuki materi. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena sudah menjawab dengan sangat sempurna. Baik, kita masuk kepada materinya Bapak Ibu. Kita simak baik-baik. Baik. Di situ ada konsep tujuan pembelajaran. Di situ ada tujuan pembelajaran. Kita sama-sama melihat, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju capaian pembelajaran. Baik, kita di sini sama-sama melihat bahwa itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Itu adalah konsep tujuan pembelajaran. Baik. Pencapaian 3 aspek, yakni aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Oke. Baik. Adapun rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Tahapan kognitif di sini ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Itulah tahapan kognitif siswa. Di sini juga dan dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan di sini ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita lihat di situ bahwa secara operasional komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Ada 3 aspek tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Baik, ada 3 aspek tujuan pembelajaran. Nah, kita bahas. Yang pertama itu ada kompetensi. Nah, di situ kompetensi kita ketahui bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Baik, di situ ada contoh berkaitan dengan kompetensi ya. Nah, di situ ada contoh tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran di sini tadi ada muat 3 aspek kompetensi. Contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu contoh tujuan pembelajaran. Nah, dari aspek kompetensi Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yang kedua itu konten, ada konten. Yang kedua konten. Nah, kita lihat bersama di situ konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Nah, di situ ada contoh konten itu ilmu pengetahuan, pengetahuan atau konsep utama yang diperoleh siswa. Artinya ilmu pengetahuan yang
dipahami oleh siswa ya, berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Contohnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu adalah ilmu pengetahuan atau konsep yang harus dikuasai oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Itu contoh. Kemudian yang ketiga itu ada variasi. Kita lihat bersama, kita baca bersama di situ. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Di situ ada contoh tujuan pembelajaran dari aspek variasi. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Baik, di situ di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Sebelum menganalisa di sini, di variasi ini, terlebih dahulu itu peserta itu harus mengetahui. Kemudian dia harus memahami materinya. Kemudian baru dia bisa mengaplikasikan materi tersebut. Oke. Di situ ada tiga aspek konsep tujuan pembelajaran dalam menyusun tujuan pembelajaran. So, ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Nah, kita semua tadi sudah mendengar apa itu konten, apa itu kompetensi, dan apa itu variasi. Dan juga disertakan dengan contoh-contoh cara merumuskan tujuan pembelajaran dari tiga aspek tersebut. Nah, di situ kita ada contoh ya Bapak Ibu, kita lihat di situ ada konsep tujuan pembelajaran, contoh tujuan pembelajaran dengan memuat tiga aspek yang telah dijelaskan. Dari situ kita baca pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Kemudian merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Di situ juga ada, kita lihat dan kita baca ada catatan, ada tiga catatan ya. Baik, di situ tadi berkaitan dengan tiga aspek tujuan pembelajaran. Ada kompetensi. Kompetensi itu kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Di dalam rumusan tujuan pembelajaran, kita harus memasukkan kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi dari peserta didik kita. Nah, itu yang berkaitan dengan kompetensi. Kemudian yang kedua, konten, materi yang dipelajari. Artinya siswa harus bisa memahami materi yang telah kita sampaikan pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada variasi, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, siswanya harus kreatif, kemudian siswanya juga harus kritis dan tingkat tinggi. Oke, Bapak Ibu, baik, untuk materi kita pada hari ini berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran, kemudian ada tiga aspek dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu sudah sampai titik akhir. Sampai di sini, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita, sebelumnya saya mau bertanya dulu dengan kepada Bapak Ibu. Sekarang saya keluar ya Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Halo. Halo Pak. Iya Pak, Oke. iya Pak. Baik, saya keluar dulu ya. Keluar, saya punya materi ini. Oke. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya selaku instruktur sudah memaparkan, sudah menjelaskan
apa itu tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sendiri tadi sudah melihat di tampilan di slide. Di situ kita sudah saya sudah tampilkan apa itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian ada 3 aspek dalam menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu tadi sudah mendengar dan sudah melihat sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk di sesi akhir nih Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu ya, untuk mengukur sejauh mana kemampuan Bapak Ibu dalam mendengar dan memahami materi yang sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu. Oke, setuju Bapak Ibu? Semangat. Halo Bapak Ibu. Ya Pak. Ya Pak. Masih semangat? Ya Pak, masih Pak. Oke, baik. Saya persilakan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu bisa langsung menjawab, Bapak Ibu. Saya beri kesempatan 2 menit untuk berpikir, kemudian Bapak Ibu bisa menjawabnya secara langsung dengan mengangkat tangan atau mengacungkan tangan. Oke, baik. Silakan dengar baik-baik, Pak. Baik, pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan 3 aspek dalam tujuan pembelajaran. Ayo, sebutkan dan jelaskan 3 aspek dalam tujuan pembelajaran. Ayo, siapa yang mulai pertama? Silakan. Oke, saya beri waktu untuk 2 menit untuk berpikir. Silakan. Silakan berpikir Bapak Ibu. Saya Pak. Oke, baik. Oke, Pak Flori. Terima kasih. Silakan sampaikan. Waktu yang diberikan dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran, ada 3 aspek yang perlu dimasukkan dalam sebuah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kompetensi, yang kedua konten, dan yang ketiga itu adalah variasi. Lalu bagaimana dengan kompetensi? Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat diperagakan atau didemonstrasikan oleh siswa, lalu diwujud nyatakan dalam bentuk produk atau kinerja, baik secara abstrak ataupun konkret. Terus yang berkaitan dengan aspek yang kedua, yaitu konten. Jadi konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Terus yang ketiga, itu adalah variasi. Variasi itu adalah keterampilan yang dimiliki oleh siswa untuk keterampilan dimiliki oleh siswa dan harus dikuasainya sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Flori yang sudah menyampaikan jawabannya dengan sangat luar biasa. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ayo Ibu, tetap semangat. Ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman selain Pak Flori. Baik Pak, maaf Pak, saya tidak men-sharekan videonya karena jaringan di sini tidak stabil Pak. Oh ya, tidak apa-apa Bu. Ya, 3 komponen dalam tujuan pembelajaran tadi Pak, yang saya pahami tadi adalah ada itu kompetensi, variasi dengan konten. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Dan terima kasih untuk kita semua
kepada Bapak dan Ibu yang sudah menjawab pertanyaan berkaitan dengan 3 kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Baik, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu itu semuanya benar Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah memahami, sudah mengikuti proses dari awal tadi sampai akhir dengan penuh maksimal, sehingga materi yang saya berikan Bapak Ibu dapat memahaminya dengan begitu sempurna. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin dalam kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir mungkin ada yang Bapak Ibu belum paham atau yang mau menanyakan berkait dengan materi yang belum Bapak Ibu pahami. Baik, saya beri kesempatan kepada satu orang. Mungkin dari Ibu Yofi mungkin. Baik, Pak. Ada yang masih saya bingung tadi, Pak. Kira-kira bagaimana tipsnya nih, Pak ya, minta tips cara menyusun tujuan pembelajaran yang baik, Pak. Ya, kan itu nanti yang keseharian nih kita buat, Pak. Kira-kira bagaimana tips yang paling baik agar nanti kita bisa menyusun dan menghasilkan tujuan pembelajaran yang memang tujuan pembelajaran yang sesuai dengan diharapkan. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya sangat baik. Pertanyaan ini juga untuk kita semua. Baik, cara menyusun tujuan pembelajaran yang baik agar tujuan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum. Baik, Ibu, kita tadi sudah membahas bersama berkaitan dengan 3 aspek dalam tujuan pembelajaran. Ada aspek di situ tadi sudah ada 3 aspek ya Ibu ya. Di situ ada kompetensi, ada konten dan variasi. Nah, untuk 3 aspek ini kita bisa masukkan semua. Bukan hanya satu saja Ibu, bukan hanya kompetensi, tetapi 3-tiganya itu kita masukkan supaya bisa menghasilkan sebuah tujuan pembelajaran yang baik. Di situ misalnya dalam kompetensi kita harus bisa masukkan kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi dari siswa itu tadi, seperti yang Pak Flori jelaskan tadi. Itu harus ada kemampuan atau bisa memperagakan sesuatu dengan dibuktikan dengan hasil karya dari siswa itu sendiri. Nah, itu dalam tujuan pembelajaran. Kemudian konten, itu ada ilmu pengetahuan siswa. Ilmu pengetahuan siswa yang dia pahami. Apa yang kita harapkan dalam tujuan pembelajaran agar pembelajaran itu bisa dipahami oleh siswa itu sendiri. Kemudian di situ ada variasi tadi. Oke, di situ kita sudah tahu bahwa di situ ada variasi tadi. Nah, untuk 3 komponen itu tadi Ibu, kita harus bisa masukkan semua ke dalam dalam rumus tujuan pembelajaran. Artinya Ibu dalam membuat rumusan tujuan pembelajaran itu harus memasukkan 3 komponen utama tadi Bu. Nah, itu yang menjadi dasar dalam penyusunan tujuan pembelajaran Ibu. Oke, bagaimana Ibu? Iya Pak. Terima kasih Pak untuk pencerahannya. Oke, terima kasih untuk kita semua kepada Ibu yang sudah bertanya. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah semakin mepet, waktu kita sebentar lagi akan selesai. Jadi saya batasi kepada peserta yang mau bertanya. Oke, setuju Bapak Ibu, sepakat? Setuju Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, di akhir kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mau mengatakan bahwa kita harus tetap semangat. Kita harus menjadi guru yang teladan dalam memberikan atau dalam mengajarkan, mendidik anak-anak kita agar nantinya anak-anak kita menjadi anak yang baik dari segi kemampuannya, dari segi karakternya itu menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh keluarga, masyarakat maupun negara. Dan pada akhirnya diharapkan agar materi yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu, harapannya bisa dipahami dan akhirnya bisa diterapkan di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu semua.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, di akhir kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Baik, saya minta kepada satu orang teman guru untuk menutup kegiatan kita dengan doa penutup. Silakan. Mungkin Baik. dari Ibu. Baik, Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Marilah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Izinkan saya membawakannya secara Katolik. Dalam nama Bapa Dalam dan nama Bapa, Putra dan Putra, dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Semoga apa yang telah kami peroleh dalam kegiatan ini dapat berguna, dapat kami praktikkan pada saat proses pembelajaran bersama anak didik kami. Namamu kami puji, kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Bu Terima Yofi kasih, yang sudah Pak. menutup kegiatan kita dengan doa. Akhirnya saya sampaikan selamat pagi dan selamat berjumpa di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima Selamat kasih. Sampai jumpa siang. teman-teman. Selamat siang.